Dad, just turn around. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih. Judul filmnya adalah Epic. Film ini menceritakan seorang anak gadis yang menjadi mini dan menyelamatkan ras mini hutan dari kepunahan. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat kamera pengawas mendeteksi perkelahian burung dan tersambung ke alat pelacak seorang pria. Dia pun memperhatikannya dan menghampiri seekor burung yang jatuh. Di sisi lain, prajurit manusia daun bernama Not berjuang menyelamatkan diri dari pertarungan makhluk busuk atau Bogani yang menembakkan panah beracun. Kemudian datanglah ketua prajurit bernama Ronin yang menawarkan bantuan. Tapi dia menolaknya nih hingga tertangkap gagak. Ronin pun terpaksa melawan Bogan sambil menceramahi Not karena bertindak egois di luar kelompok. Lalu meninggalkannya yang dibawa terbang oleh gagak tadi. Di taksi, seorang wanita bernama Mary Catherine atau MK menuju rumah ayahnya di tengah hutan. Lalu dia memasuki rumah yang sepi dan menemukan banyak senjata mini terpajang. Tiba-tiba datanglah ayahnya yang sibuk mencari sesuatu dan terkejut sekaligus merasa senang nih dengan kehadiran anaknya. MK juga bertemu anjing peliharaannya bernama Ozzy. Kemudian si ayah ini mengantar ke kamar lamanya dan dia meninggalkan MK sendirian. Ternyata kamera di hutan menemukan tanda kehidupan makhluk mini. Di kerajaan Moonhaven, Ronin bertemu Ratu Daun bernama Tara. Mereka membahas perayaan untuk memilih penerus sang ratu. Pemilihannya harus sukses karena dipilih 100 tahun sekali saat bulan purnama atau hutan tidak memiliki masa depan. Di sisi lain, di kerajaan Redwood, Jenderal Bogan melapor ke rajanya yang bernama Mandrake tentang lokasi perayaan penerus ratu karena Mandrake berencana membunuh sang ratu untuk menghentikan penerusnya yang mempunyai kemampuan menumbuhkan hutan. Di Moonhaven, Not datang terlambat karena menaiki burung tua yang akan ikut parade. Namun Ronin memarahinya dan memintanya mencari burung lain. Di sini Not yang sudah muak diatur memilih pergi. Acara perayaan pun dimulai dengan parade. Di sini ratu menyambut makhluk hutan lainnya. Sementara itu, MK mencari ayahnya yang sedang mengecek kamera keamanan. Ternyata si ayah masih meneliti makhluk hidup mini yang menghancurkan karir dan pernikahannya, yang dianggap MK berhayal. Lalu si ayah membuktikannya. Melalui alat ciptaannya terdengar suara makhluk mini. Namun MK bingung tidak bisa melihatnya karena menurut si ayah makhluk itu begitu kecil dan cepat sehingga sulit dilihat mata manusia. Kemudian si ayah menyerahkan helm buatan ke MK, tapi MK menolaknya dan meminta ayahnya untuk menjalani kehidupan normal. Obrolan pun terhenti nih oleh bunyi alat pelacak yang menangkap suatu sinyal, lalu ayahnya bergegas untuk menangkapnya karena tidak ingin kehilangan kesempatannya. Lagi-lagi ayahnya meninggalkan MK sendiri. MK langsung mengemasi barangnya dan meninggalkan pesan. Tiba-tiba Ozzy berlari ke tengah hutan dan ia menyusulnya. Sementara itu parade berakhir di kolam kuncup yang bertebaran. Ratu mulai memilih kuncup. Namun dia bingung nih, meminta bantuan dua siput bernama Moop dan juga Roop. Lalu terpilihlah kuncup kecil. Tiba-tiba Ronin merasakan kehadiran Bogan dan langsung menembakkan panah ke pohon. Ternyata para Bogan berkamuflase dan menyerangnya. Get to the barge! Di sini prajurit daun berusaha melindungi ratu, namun mereka kalah sehingga sang ratu melarikan diri. Di waktu yang tepat datanglah Ronin. Sayangnya Mandrake mampu mengejar mereka dan menembakkan panah yang mengenai sang ratu. Di sisi lain, MK yang mencari Ozzy melihat makhluk mini jatuh dan datanglah cahaya ke arahnya hingga membuatnya jadi mini.
Ternyata yang ia tangkap adalah kuncup. MK pun menghampiri Ratu dan mencoba menolongnya. Namun Ratu memberi amanat ke MK untuk membawa kuncupnya ke Nim Galu. Kemudian datanglah Ronin dan pasukannya. Dia melepas sang Ratu dalam pelukannya. Lalu Ronin memerintahkan anak buahnya untuk menjaga Moonhaven. Sedangkan dia pergi mengantar MK ke Nim Galu. Sayangnya MK baru menyadari nih dirinya mengecil. Ronin pun mencoba merebut kuncupnya, namun dicegah oleh Moop dan Roop karena mereka penjaga kuncup dan memutuskan mengajaknya. Di sisi lain, Nod sedang balapan burung di pohon besar karena ia merasa disinilah tempatnya berada. You belong in the back of the pack. Now that's a dirty trick. Looks like Nod's out of the race. Wait a minute. Is that Nod is down, but not. Nod pun jadi pemenangnya nih. Sayangnya ada kodok bernama Bufo yang tidak senang karena Nod tidak sesuai kesepakatan untuk mengalah, sehingga ia ingin melenyapkannya. Tiba-tiba datanglah Ronin menghentikannya, lalu dia menyampaikan kabar tentang Ratu yang sudah meninggal. Di sini Nod pun membantunya ke Nim Galu. Sementara itu ayahnya MK kembali dari hutan. Dia bercerita heboh nih tentang fenomenal di hutan. Dia dikejutkan oleh Ozzy yang berada di luar dan menunjukkan pesan yang ada di komputer yang membuatnya merasa sedih. Di sisi lain, Nod dan lainnya menuju ke Nim Galu. Mereka semua terhenti nih saat melintasi hutan yang sudah busuk ulah Mandrake. Di sini Nod yang penasaran mencoba terbang ke dalamnya. Tiba-tiba muncullah ribuan gagak dan bogan menyerangnya. Sialnya mereka jatuh ke lubang tikus dan membuat tikusnya marah. What are you doing? Oh, look at his little hand. MK yang baru belajar lompat malah kejedot pohon dan pingsan. Nod mencoba mengalihkannya namun dia juga tersudut. Lalu datanglah Ronin turun tangan mengusir tikusnya. Sementara itu pasukan Mandrake lagi menghancurkan tumbuhan. Dia juga memanggil Bufo bertanya tentang keberadaan kuncup. Tapi Bufo malah meledeknya tentang Jenderal Mandrake yang mati, yang ternyata adalah anaknya nih. Dia pun mengamuk, lalu mengancam Bufo untuk memberitahukannya letak kuncupnya. Di sisi lain, Ronin dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya dengan berhati-hati. Kemudian mereka sampai nih di Nim Galu yang sudah dipadati makhluk lainnya untuk mencari tahu tentang bencana yang terjadi. Di tengah ruangan muncullah sosok ulat bernama Nim Galu. Dia adalah penjaga gulungan yang menyimpan kejadian di seluruh hutan. Ronin pun pergi nih menemuinya dan menunjukkan kuncup dari sang ratu yang telah tiada. Lalu Nim Galu mengajak mereka ke bawah pohon lingkaran pengetahuan. Tertulis di gulungan kalau kuncupnya akan mekar selama 100 tahun sekali di bawah sinar bulan purnama dan meninggalkan gulungan lain untuk MK. Bahwa di saat terakhir Ratu dia meminta MK untuk menjaga kuncupnya sampai mekar, jadi dia bisa kembali ke bentuk semula. Lalu Ronin menyuruh Nod untuk menjaga kuncupnya karena dia akan mengirim kabar ke manusia daun lainnya, dibantu oleh Nim Galu lewat kunang-kunang. Boys, and it's happy hour at Nims. Sementara itu Nod mengambil kesempatan PDKT sama MK. Dia mengajaknya keliling naik rusa yang tanpa disadarinya diikuti oleh Bogan. But I barely know. Admit, flying's nice. Tak lama datanglah Mandrake merebut kuncup sekaligus membawa Moop dan juga Roop. Di sini Ronin tidak mau menghentikannya. Dia malah memarahi Nod yang tidak becus menjaganya. Karena malam ini bulan purnama, jadi mereka harus merebut kembali kuncupnya nih. Di tengah ketegangan, Nod memiliki ide menyamar sebagai Bogan. Disinilah MK berinisiatif untuk mengambil peralatan Bogan yang berada di rumahnya. Mereka pun tiba nih di rumahnya dan bertemu ayah MK atau makhluk daun memanggilnya penginjak. Ternyata selama ini ayahnya dipermainkan makhluk daun dan sang ayah terlihat menyesalinya. MK pun mencoba berbicara ke ayahnya. Sialnya si Ozzy menyadari kedatangan MK dan langsung mengejarnya, sehingga membuat kehebohan sampai ayahnya melihat Ozzy lagi mengejar makhluk mini. Di sini si ayah mencoba menangkapnya pakai mesin penyedot debu. Sayangnya yang tertangkap anaknya, dia pun pingsan. Lalu MK meninggalkan tanda di map letak makhluk mini berada. Setelah itu mereka menuju kerajaan Redwood yang menyamar sebagai Bogan.
Lalu Ronin mengalihkan para bogan sehingga Nodt dan juga MK bisa mencari kuncup dan siput. Mereka pun menemukannya di bawah tanah dan mencoba kabur lewat langit-langit. Hurry before the guards come. You're pulling on my brain. Dan melihat Ronin bertarung dengan Mandrake. Namun mereka ketahuan, Mandrake pun memanggil pasukan bogan. Sayangnya Ronin tertangkap dan menyuruh MK dan Nodt kembali ke Moonhaven. Nodt pun sedih nih harus meninggalkan Ronin. Di Moonhaven sudah berkumpul makhluk mini untuk melihat kuncupnya mekar. Dan saat itulah waktunya MK untuk pulang. Saat kuncupnya mulai mekar, terhenti nih oleh gerombolan kelelawar Mandrake yang menutupi cahaya bulan purnama. Sehingga Nodt menyatakan perang bersama prajurit lainnya. Di satu sisi MK ingin ikut melawannya tapi dia harus menjaga kuncupnya. Jadi dia meminta bantuan ayahnya lewat kamera pengawasnya. Di rumah ayahnya yang terbangun menyadari nih kalau usahanya sia-sia dan mematikan semua kameranya. Bahkan merusak penelitiannya sampai dia melihat penanda di peta. MK yang dikejar oleh bogan tiba-tiba diselamatkan oleh Ozzy bersama ayahnya. Lalu dia meminta maaf karena tidak mempercayainya. I'm sorry. Di sisi lain, Nodt mencoba menghentikan Mandrake yang mendekati kuncup, tapi dia terjatuh lalu Mandrake menyerang seluruh penjaga. Di saat yang tepat, MK dan ayahnya sukses menghentikan kelelawar dengan suara frekuensi. Secara bersamaan, Nodt dan Ronin menyingkirkan Mandrake. Kuncupnya pun mekar nih dan kehidupan hutan yang busuk hidup kembali. Dan sang ratu memilih bocil bunga sebagai penerusnya. Look after them. Majesty. Lalu dia mencoba kekuatannya untuk memulihkan MK dan kembali ke ayahnya. Di akhir film, MK dan ayahnya menggambarkan makhluk mini. Dan berkat kamera pengawas dan juga helm buatan ayahnya, dia bisa berkomunikasi dengan manusia daun. Nah, itu tadi alur cerita dari film Epic. Gimana Sleeper? Seru banget kan filmnya? Nah, kalau kalian bisa jadi mini seperti MK, apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.